Setelah mendengar Kevin berkata seperti itu, Billy yang terlihat sedikit panik pun berkata, kalau tuduhan Kevin yang menuduhnya sudah mengancam Hans adalah sesuatu yang sudah melewati batas. Tetapi, Kevin dengan pendiriannya, dia berkata kalau dia tetap meminta penjelasan soal perilakunya yang sudah melewati batas kepada Hans selaku pelayan pribadi tuannya itu. Billy yang merasa direndahkan pun dengan nada tinggi dia berkata kepada Kevin untuk jangan bicara padanya seolah-olah Kevin sedang memberikan perintah kepadanya. Karena menurutnya, dia yang seorang kesatria dari wilayah Valhalla tidak mempunyai ikatan dengan kerajaan Dimitri. Dan meski sekalipun dirinya memukuli seorang pelayan di kerajaan Dimitri, Billy berkata kalau perbuatannya itu tidak akan berpengaruh sedikitpun. Kevin yang mendekatinya sambil mengeluarkan aura haus darahnya itu pun menyuruh Billy untuk mengatakan perkataannya kembali kalau dia ingin merasakan konsekuensi apa yang akan ia terima. Dan Billy yang terpancing emosinya itu, dia yang berkata kalau Kevin sungguh sudah kurang ajar terhadapnya itu, dia pun bertanya, apa yang akan Kevin lakukan terhadapnya jika dirinya mengulangi perkataannya itu, karena menurutnya, dia yang cuma sedikit menakuti seorang pelayan seharusnya tidak menimbulkan masalah besar seperti yang dibesar-besarkan oleh Kevin tersebut. Setelah Billy berkata kalau pihak Dimitri lah yang pertama memulai menghina mereka selaku utusan dari Kekaisaran Valhalla, pada saat akan melanjutkan perkataannya, Kevin pun menampar pipi kanannya dengan sangat keras, dan Billy yang mulai tidak bisa menahan amarahnya, pada saat akan melancarkan serangan menggunakan pedang yang ia bawa. Ketika akan mencabut pedangnya itu dari sarungnya, Kevin dengan sigap menahannya dan langsung menampar pipi Billy yang satunya. Billy yang sudah tidak peduli lagi soal tujuannya datang ke tempat tersebut, dia yang melihat ke arah Kevin dengan amarah yang meluap-luap. Ketika ia akan menyerang Kevin, Kevin dengan sigap langsung menampar Billy terlebih dahulu, dan setiap Billy akan bergerak untuk melancarkan serangan balasan, Kevin pun terus mendahuluinya dan terus menampar sampai-sampai Billy pun tersungkur di hadapan Kevin. Kevin dengan lantang berkata kepada Billy, kalau Hans bukan cuma orang kepercayaan tuannya itu, melainkan juga adalah seorang dermawan yang menjaga keluarga setiap kesatria kerajaan Dimitri, dan seseorang seperti Billy yang tak memperlakukannya secara tidak hormat. Kevin dengan kesal berkata kalau Billy sudah sewajarnya mendapatkan hukuman atas perilakunya itu. Billy yang terlihat babak belur pun mencoba memojokkan Kevin dengan mengatakan, apakah Kevin bisa menanggung apa yang sudah ia lakukan terhadap kesatria dari Kekaisaran Valhalla? Karena menurutnya, prajurit rendahan seperti Kevin tidak layak untuk dipandang oleh kekaisarannya itu. Dan di sisi Kevin, sambil tersenyum dia berkata kepada Billy, apakah Billy mau tahu cerita lucu yang dulu pernah terjadi di hidupnya setelah menjadi bawahan tuannya itu? Kevin lalu menceritakan ceritanya dengan mengatakan, kalau dulu ia yang sempat menghadiri pesta di wilayah Barko dengan tuannya itu, Kevin berkata kalau ada beberapa bajingan di tempat tersebut yang menghina keluarga Dimitri, tuannya itu langsung menghajar mereka tanpa ampun. Dan setelahnya tuannya berkata kepadanya dengan mengatakan, mulai di detik itu, tuannya menyuruhnya untuk belajar membaca karakter orang yang akan ia hadapi, dan melihat keadaan sekarang yang sedang terjadi. Kevin berkata kalau Billy adalah seseorang yang boleh ia hajar sesuka hati. Setelah beberapa waktu berlalu, Billy yang dihajar oleh Kevin pun lalu melaporkan apa yang sudah terjadi kepada Count Bragan, dan setelah mendengarkan semua cerita yang diceritakan oleh bawahannya itu, Count Bragan yang terlihat emosi pun menyumpahi orang-orang Dimitri yang ia anggap sudah berbuat kurang ajar kepada utusan dari Kekaisaran Valhalla, dan melihat tindakan Hans dan Kevin kepada bawahannya itu, Count Bragan beranggapan kalau kemungkinan besar itu berdasarkan perintah dari Roman Dimitri untuk memancing amarah mereka, dan Count Bragan yang menganggap kalau Roman Dimitri mempunyai sisi kekanak-kanakan seperti itu, karena balas dendam dimulai dari kesabaran. Dia pun bertanya-tanya, apakah Roman masih bisa mempertahankan sikapnya itu setelah berhadapan dengannya nanti. Di tempat Roman, melalui komunikator Magic, Roman Dimitri mengadakan konferensi dengan 3 raja wilayah selatan Kronos, dan pada konferensi tersebut, sudah diputuskan bahwa krisis penghuni Odelia akan ditangani bersama ketiga negara juga dengan kerajaan Dimitri. Dan setelah kepentingannya sudah dibereskan satu persatu,
Roman yang berkata kepada Hans kalau waktunya dia bertemu dengan kaum Bragan sudah bisa dilakukan. Roman yang tersenyum pun membayangkan apa yang akan terjadi ketika ia menemui kaum Bragan yang sudah lama menunggunya. Setelah bertemu dengan Roman Dimitri, sambil tersenyum kaum Bragan berkata kalau sepertinya Roman sedang sibuk sehingga tidak bisa diganggu sedikit pun. Namun di balik senyumannya itu, kaum Bragan merasa kesal, karena Roman sudah berani kurang ajar membuatnya menunggu selama seminggu penuh hanya untuk menemuinya saja. Roman yang terlihat santai pun sambil menikmati teh yang disajikan membalas perkataan kaum Bragan dengan mengatakan, kalau memang benar dia sedang sibuk dan meminta kaum Bragan untuk lain kali bertemu dengannya, Roman meminta kaum Bragan untuk menghubunginya terlebih dahulu dari awal, agar ia bisa meluangkan waktu bertemu dengan kaum Bragan. Kaum Bragan yang menganggap kalau Roman hanyalah bocah tak berpengalaman yang baru berusia 20 tahunan, dia yang menganggap kalau dirinya sudah berpengalaman pun berencana untuk membalikan keadaan di antara mereka. Dan dengan senyumannya itu, sebelum mereka membahas topik utama, kaum Bragan bertanya kepada Roman, bagaimana niatan Roman dalam mengatasi insiden yang dialami oleh Billy bawahannya itu. Karena menurutnya, kejadian tersebut merupakan suatu penghinaan terhadap seorang kesatria dari Kekaisaran Valhalla. Dari yang ia dengar, Roman berkata kalau kesatria kaum Braganlah duluan yang pertama menegur pelayannya itu, dan kaum Bragan yang mengakui hal tersebut, tapi menurutnya, Hans yang sebagai pelayan dan Billy bawahannya yang seorang kesatria memiliki kedudukan yang sudah jelas berbeda. Namun Roman dengan tegas berkata, kalau Hans bukanlah seorang pelayan biasa. Roman pun lalu memberitahu kaum Bragan mengenai pelayannya itu, kalau dirinya selaku tuan dari Hans sudah berniat memberikan dia gelar sebagai penghargaan atas jasa yang telah ia lakukan. Namun Hans sendiri sudah merasa puas dengan posisinya sebagai pelayan dan menolak tawarannya, dan karena dedikasinya itu, Roman berkata kalau Hans sudah ia anggap sebagai keluarganya sendiri. Namun meski begitu, kaum Bragan berkata kalau hal tersebut tetap tidak bisa mengubah apapun, dan demi hubungan Roman Dimitri dengan Kekaisaran Valhalla, kaum Bragan berkata kalau seharusnya Roman tidak macam-macam terhadap bawahannya itu. Setelah menaruh gelasnya kembali, Roman lalu bertanya kepada kaum Bragan, kenapa pihaknya sebaiknya tidak boleh macam-macam kepada orang-orang Valhalla, dan dengan tegas Roman berkata kepada kaum Bragan kalau dirinya sudah salah besar, dengan fakta yang sudah diketahui kalau Valhalla menggunakan festivalnya sebagai dalih untuk membunuhnya, dan saat dirinya mengalahkan Barbossa meski pihak Valhalla memiliki rencana jahat, ditambah Kaisar Valhalla dengan kejamnya membuka jalan bagi Kekaisaran Kronos untuk menyerangnya. Mengingat semua yang sudah terjadi, Roman yang mengeluarkan auranya pun berkata kepada kaum Bragan, kalau sikapnya itu sudah terbilang cukup sopan kepada pihak mereka. Roman lalu melanjutkan perkataannya kembali dengan bertanya kepada kaum Bragan, saat dirinya melihat kaum Bragan menuntutnya untuk bertanggung jawab atas dipukulinya seorang kesatria. Menurut kaum Bragan, perintah seperti apa yang harus ia berikan, dan dengan aura yang mengintimidasi, Roman berkata kepada kaum Bragan untuk sebaiknya berjuang keras untuk bisa meyakinkannya, serta beri alasan kenapa dirinya tak seharusnya membunuh kaum Bragan di tempat tersebut dan mengirimnya pulang dalam peti mati. Kaum Bragan yang mulai merasa panik pun berkata kepada Roman, kalau dulu yang menjadi musuh, bukan berarti sekarang juga akan menjadi musuh, dan setelah meminta Roman untuk mengesampingkan perasaannya dan mengajaknya untuk ikut serta dalam politik di wilayahnya, jika Dimitri berjanji untuk tidak mengganggu perang sipil di wilayah Kekaisaran Valhalla, kaum Bragan berkata kalau mereka akan bersumpah untuk tidak ikut campur dalam konflik di antara Kekaisaran Kronos dengan Kerajaan Dimitri. Malahan, kaum Bragan berkata kalau pihaknya itu akan secara aktif mendukung Roman Dimitri saat Roman berencana berperang dengan Kekaisaran Kronos. Dengan tatapannya yang tajam, Roman berkata, kalau cuma itu yang bisa kaum Bragan bisa tawarkan, maka tampaknya tak ada lagi alasan untuk membiarkan kaum Bragan untuk bisa menghirup udara segar, dan kaum Bragan yang kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Roman tersebut, Kevin yang datang di belakangnya pun, dengan aura haus darahnya,
Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh tuannya itu, nasib hidup dari Count Bragan pun sudah tidak bisa ditolong lagi. Setelah beberapa waktu berlalu, di tempat lain tepatnya di wilayah Markis Belfier, dia yang terlihat sedang berdiskusi dengan para bawahannya pun didatangi oleh bawahannya yang lain yang membawa sebuah kotak. Bawahannya itu berkata kalau Count Bragan telah mengirim paket ekspres yang ditunjukkan kepada Markis Belfier. Dan setelah mengambil kotak yang dikirim oleh Count Bragan tersebut, ketika ia bertanya-tanya apakah Count Bragan bisa membujuk Roman Dimitri, dia yang mengira kalau paket tersebut adalah pertanda kabar bagus bagi pihaknya itu. Tak diduga setelah membukanya, isi dari kotak tersebut adalah kepala dari Count Bragan yang sudah dieksekusi oleh pihak kerajaan Dimitri. Sehingga, Markis Belfier yang melihat itu pun marah sambil berteriak dengan menyebut nama Roman Dimitri. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.